Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik bima a'taitani. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuajahah di apa ini melalui live bersama di FBUP Channel dalam kajian doa-doa. Ikhwan billah rahimakumullah, mohon maaf dari kemarin dan barusan agak telat karena FB-nya masih tidak jalan. Tidak tahu ada apa, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan kembali. Ikhwan billah rahimakumullah. Untuk doa kali ini kita coba membahas terkait permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa hal. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aqsir mali. Ya Allah, aqsir mali. Aku meminta kepadamu aqsir mali, agar banyak harta, wa waladi, dan banyak anak, banyak keturunan. Wa barik ala a'taitani, dan diberikan berkah terhadap apa-apa yang Allah berikan. Wa atil hayati ala tu'atika, memohon dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Doa ini kita coba bahas, kita coba buka sedikit-sedikit. Terima kasih Kang Yana Alfitriana Sulaiman, atau non bisa setia bersama di live PPW Channel, dan juga Bapak pengacara kita Kang Alfa juga terima kasih. Mohon maaf agak telat, kemarin tidak bisa tampil karena FB-nya susah dibuka. Tidak tahu ada masalah apa. Sekarang alhamdulillah bisa bersama kembali ya. Jadi ya tidak tahu ada apalah ya, FB-nya hingga sisa dibuka. Jadi ada beberapa hal yang menjadi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait permohonan yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, aksir, perbanyaklah mala, harta kita. Yang kedua juga memohon aksir mali wa waladi,
Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan juga anak-anak. Kenapa kita mohon banyak harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikarenakan harta bukan salah satunya. Harta bukan satu-satunya, tapi menjadi salah satu dari unsur yang dapat bisa menjadikan sesuatu hal berkembang. Tetapi bukan untuk sesuatu hal yang kita banggakan, tetapi bukan jadi sesuatu hal yang menjadi sebuah kebahagiaan karena dengan harta bisa meraih sesuatu apapun, bisa berbangga, bisa terhormat. Bukan untuk itu, tetapi untuk sarana dan prasarana dakwah kita. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar banyak anak keturunan. Jadi orang juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala teh seueur murang kali. Sepuluh orang maka pungkur kan sok nyariosnya. Namun boga budak hiji cenah mun teu soleh kumaha aya gantina. Atuh boga budak dua bising cenah. Kada kurang soleh. Bukan oka tilu. Dugi ka cek paribawa 11-an murang kalihna teh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada siapapun yang Allah tetapkan, sebagaimana doa-doa sebelumnya meminta qadaitahu li khairin, ketetapan Allah itu yang baik kepada kita. Orang tua kita dahulu 10 orang garaduh murang kali seueur. Setiap ditanya dan berkata, banyak anak, banyak rezeki. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rezeki. Anak banyak, kaurus lahnya. Bari cek paripaos punten pada belang 10 orang kapukur mana paling banter oke kabedug. Damel di sawah nu sanes itu rugi keadaan dohur. Tapi murang kalina seueur barak jawe sarna. Karena bahasa yang ditetapkan dalam dirinya sebuah kekuatan, banyak anak, banyak rezeki. Beda aja murang kali ayeuna nya. Murang kali ayeuna mah karek buka murang kali hiji ge pandak sareng wargi, pandak sareng sobatna balik ditaros. Budak sabriji hiji rak nambahan deui bororah nambahan deui hiji ge lieur. Mata posisina lieur kitu nya. Jadi sebetulnya ketentuan Allah yang kita inginkan justru harus dipinta kebaikannya. Bukan kita sendiri yang ngecap seperti tadi lieur itu gambarannya seperti dua. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, harta yang banyak untuk fasilitas prasarana dan prasarana dakwah kita, pengembangan kemajuan Islam. Kemudian kita memohon banyak anak pun sama untuk regenerasi langkah perjuangan kita ke depan. Bagaimana langkah perjuangan kita ke depan? Kita harus mengusahakan agar perjuangan kita tidak berhenti, tidak beres sampai di sini saja, tapi harus ada regenerasi yang melanjutkan perjuangan kita. Bisa saja anak kita dan juga bisa anak-anak didik kita dipersiapkan untuk regenerasi perjuangan ke depan. Apa
apakah ke depan lebih berat, wallahu alam. Kita jalani saja sekarang lah ya, sambil mempersiapkan regenerasi yang akan datang. Dan juga orang tanya separi pausna dua perkawis iya kurang disungkan ke Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma aksir mali wa walati. Anu kedua na orang mungkin ke Allah subhanahu wa ta'ala, wa barik li bima atau itani, mungkin diberkahan naon-naon nu aya di urang, naon-naon diparantos ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparin ke orang sadayana. Apa yang telah Allah berikan, berbagai kenikmatan yang telah berikan, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi barokah. Apa yang dimaksud barokah tersebut? Yang dimaksud barokah di sini adalah secara ringkas saja bahwa yang disebut barokah itu tetap dalam kebaikan. Jantan segala rupin dipaparin ku Allah subhanahu wa ta'ala, ka urang sadayana urang nyunkeun ka Allah agar menjadi barokah. Jantan langgeng di nu kasayang, urang diberi kesehatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan ieu tetap rengkenek aya di nu kasayang. Urang dipaparin ilmu, maka ilmu itu tetap dalam kebaikan. Urang dipaparin harta, harta itu tetap istiqomah dalam kebaikan. Karena sesuatu hal yang ada pada diri kita, ingat akan yuhasibkum bihillah, akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sesuatu hal yang kita minta, yang salah satunya, yang kedua ini adalah wabarik li bima atau ditani. Kemudian yang selanjutnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa atil hayati ala ta'atika. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umur, bisa hakiki, bisa majazi. Memohon dipanjangkan umur, bisa hakiki bahwa kita memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita, atau majazi, umur kita tidak begitu panjang tetapi kebaikan-kebaikannya terus terasa oleh orang lain. Tetapi ketika kita memohon wa'atil hayati, mohon dipanjangkan umur kita, tapi tidak sampai di sana. Ketika kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dipanjangkan umur kita, ala ta'atika, di dalam ketaatan kepadanya. Rasul juga menjelaskan yang kurang lebih artinya bahwa kita memohon kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku dan amal solehku. Jadi kita panjang umur itu harus disesuaikan dengan panjangnya amal soleh kita. Kita panjang umur, panjang kebaikan kita. Kita panjang umur semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun umur tersebut itu ada dalam ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tajri nafsun bi ayyin ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana akan maut, akan mati. Tetapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satunya agar kita terus bisa memperbaiki ibadah kita. Sehingga yang salah satunya kita minta wa'atil hayati ala ta'atika. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mohon dipanjangkan umur dalam ketaatan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya wa ahsin amali waghfirli. Dan juga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diperbaiki
amal kita, memohon kebaikan amal kita, dan juga waghfirli, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa ini adalah salah satu dasar untuk melangkah kang malengkah orang yang ulah dugi kahilapkan tujuan. Sabab naon lamun urang dina puntennya dina bisnis atau dina naon wae, urang teh sok ngadamel perencanaan, planning gitu secara apik, maka itu kemungkinan besar bisa kita raih dengan ridho Allah. Tujuan bisa kita capai. Kalau dalam sebuah tatanan organisasi itu suka adanya membuat rancangan program kerja sampai diplenokan sehingga ditetapkan menjadi sebuah program kerja, karena langkahnya agar tertata dengan rapi, agar langkahnya bisa sesuai tanpa melaksanakan hal-hal yang tidak dalam koridor yang telah ditetapkan. Maka doa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan langkah kita. Kita menginginkan kita menginginkan itu, kita menginginkan ini, maka pola hidup kita akan tertata dengan rapi. Salah satu contoh tadi saja, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aksir, Allahumma aksir mali wa waladi. Salah satunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan banyak harta, banyak keturunan. Artinya untuk apa? Sudah pasti kita memohon kepada Allah harta yang banyak, memohon keturunan yang banyak. Itu sudah barang tentu kita sudah memiliki keinginan untuk tujuan yang dicapai dengan permohonan yang kita minta. Makanya dengan doa tersebut akan tertata jalan hidup dan langkah kita. Terima kasih juga Om Wardi nih, Om Wardi yang di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung kembali di Live FPW Channel. Terima kasih, sehat terus, dan juga bisa selalu dalam kebaikan dan amal soleh yang banyak. Terima kasih Om Wardinya. Nah, jadi dengan doa tersebut kita bisa tertata hidup kita untuk melangkah, perkataan kita untuk berucap, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita usahakan. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa doa itu doa ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah yang menghidupkan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita pelajari tiap subuh, mudah-mudahan menjadi tertatanya langkah hidup kita untuk menuju kebaikan-kebaikan, melangkah dalam kebaikan-kebaikan, dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambut kebahagiaan yang sempurna kelak di sisinya. Untuk sementara itu saja yang bisa disampaikan, dan mohon maaf tidak bisa begitu lama karena ini ada sesuatu hal yang mengganggu di HP-nya dari kemarin sehingga baru bisa muncul kembali. Terima kasih ya telah bersama, dan mudah-mudahan ke depan bisa kita terus bersama dan bisa lebih baik juga. Dan jangan lupa salam kepada semua yang telah hadir dan juga yang kemarin
melaksanakan berbagai kegiatan. Kita berdoa pada saat ini mudah-mudahan untuk saudara kita yang hari ini sedang melaksanakan saum, ya, karena Idul Adha-nya besok, wilujeng melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan dipaparin kegiatan terdekati amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang lain yang menentukan 10 Zulhijjahnya itu di hari Kamis, insya Allah besok kita melaksanakan ibadah saum, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut Idul Adha dan bisa kita melaksanakan ibadah saum. Untuk pelaksanaan Idul Adha insya Allah ana di jadwal di Permata Kopo, ya, di RW 9 di Permata Kopo, Desa Sayati, Kecamatan Legahayu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.